Yang kedelapan, tempat ibadah haji dan umrah, Bu. Jadi kalau ada orang ibadah haji dan umrah bukan ke Mekah, itu tidak sah. Tidak dilakukan sama nggak sah ya. Kan ada orang yang ibadah hajinya itu ke Tanah Abang ya. Beli sajadah, beli kurma, beli jam-jam pulang. Nah, nggak berangkat, Bu. Nah, gitu. Kan semua ada di Tanah Abang ya. Bahkan di Bekasi ada orang ngaku nabi ya, kalau ibadah hajinya itu cukup dengan mengelilingi pohon pisang di belakang rumahnya. Ternyata orang gila juga banyak pengikutnya ya. Iya, di Indonesia tuh aneh kan, orang nggak waras aja diikutin, ya, orang gila diikutin. Kan nggak masuk akal ya, Pak. Pohon pisang dikelilingi katanya tawaf. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Muhammad, ya, serulah mereka untuk mengerjakan ibadah haji. Pasti mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Dulu ibadah haji itu susah banget ya. Lama banget, Bu. Banyak yang mati di sana, Bu. Sekarang mah ya ada pesawat terbang, di sananya juga ada kereta api, wus. Udah enak banget ya. Enak banget sekarang mah ya. Dan biayanya juga mahal banget ya sekarang ya. Dulu 3 juta bisa 2 orang, Bu. Berangkat haji tahun 80 tuh 3 juta dan langsung berangkat, nggak kayak sekarang. Udah mahal, nunggu lama. Dulu 3 juta langsung berangkat, Bu. Nggak ada waiting listan. Iya. Sekarang mah disimpan dulu duitnya. Ya, iya. Itulah kalau segala sesuatu dibisniskan. Jadi nanti di akhir zaman agama manusia itu apa? Dananir. Dananir itu dinar, Bu. Makanya sekarang emas mahal banget ya. Iya, jadi ini sudah mau mendekati, Bu. Sekarang itu lebih baik nyimpan emas daripada nyimpan duit ya. Betul kan? Sebab nanti orang fokusnya tuh ke emas. Apalagi ketika sungai Efrat dikeringkan oleh Allah, kemudian dimunculkan emas, Bu. Jadi banyak emas berlimpah di Gunung Efrat. Sampai orang rebutan kemudian berperang. Ya, iya nanti akhir zaman ya. Sampai kemudian orang itu ada yang bajunya tuh kantongnya banyak, kemudian penuh dengan duit. Kalau minta sama dia 1 juta dikasih 2 juta. Orang dermawan, tapi susah cari orang yang mau menerima zakat, infak dan sodako. Ya, iya, Bu. Kemudian walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, ya mampu uangnya, mampu fisiknya, kemudian dan lain sebagainya. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu karena Allah. Yang ke-9, tempat yang dimuliakan Allah serta dijaga malaikat sehingga dajjal tidak bisa memasukinya, ya. Nah, kalau ke Indonesia masuk gak? Masuk ke Indonesia. Ke Amerika masuk, tapi ke Mekah dan Madinah gak masuk. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, laisa min baladin ila, ya, saya ta'uhu ad-dajjal. Tidak ada satu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali kota Makkah dan Madinah. Walaisa, ya, naqabun min anqabiha ila alaihi malaika sofina, ya, yahrisunaha. Ya, tidak ada celah dari jalan masuk ke Mekah dan Madinah kecuali dijaga malaikat dengan ketat yang berbaris menjaganya. Nggak bisa. Gajah aja nggak bisa lewat ya, yang dibawa oleh Abraham nggak mau dia, ya, karena tahu ya resikonya, sampai ditusuk, dipukul tetap aja diam. Ternyata firasat binatang itu tajam banget ya. Tiba-tiba jutaan burung ya bikin gelap langit, dan bukan burung sembarangan ya,
burung yang membawa batu dari neraka. Ya, dari neraka, bayangkan Bu. Ya, pasukan gajah yang kemudian tak terkalahkan, ya. Abrah yang sombong dan zalim, ya itu yang terakhir mati dengan batu itu Bu. Matinya tuh jantungnya keluar Bu. Jantungnya keluar. Ya. Jadi ada batu neraka seperti itu Bu. Dulu ada batu dari meteor atau dari apa gitu ya. Di negara apa saya pernah dulu baca buku, ya. Batunya biasa Bu. Kemudian nimpuk kuda. Ya. Ternyata bagian dalamnya hancur Bu dengan batu itu Bu. Jadi luar biasa. Nah, salah satu batu yang ada yang dulunya dari surga apa? Hajar Aswad ya. Dulu katanya putih ya. Hitam karena sering diciumin apa kan. Ya. Jadi ibu jangan mau diciumin Bu, hitam Bu. Kemudian fayanzilu besubha, maka Dajjal akan turun di tanah gersang dekat Madinah, tapi kemudian Madinah mengguncang penghuninya 3 kali guncangan sehingga Allah mengeluarkan setiap orang kafir dan munafik darinya. Jadi ketahuan nanti Bu. Sekarang kita tidak bisa mana orang kafir, mana orang munafik ya. Nanti mah dengan adanya Dajjal sebagai pemimpin orang kafir dan munafik waktu itu, Madinah berguncang 3 kali, kemudian keluar berbondong-bondong orang kafir dan munafik. Yang terakhir 10 tempat diturunkannya wahyu. Pertama di mana? Di Gua Hiro, yaitu Jabal Nur, Mekah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama surat apa? Al-Alaq. Ya. Maka poin penting dari Maulid Nabi adalah jika diluaskan rezeki, nah, apa Bu? Disehatkan badan dan diberi kesempatan tunaikan ibadah haji dan umroh Bu. Usahakan Bu. Udah berapa tahun kita ya mengalami maulid, milad dan maulud Bu. Nah, yang kedua, jadikanlah membaca sebagai kunci ilmu dan Al-Quran sebagai sumber ilmu sebagai bacaan yang pertama dan utama. Yang ketiga, perbanyaklah berdoa agar aman dan selamat dari fitnah Dajjal dan aneka fitnah lainnya. Itulah Bu, makna poin penting Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 poin sebenarnya ya. Silakan dibaca kembali. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.